Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 122. Ketika ia saling rangkul dengan pemuda itu dan merasa begitu aman, tenang dan damai, merasa terlindung dada yang bidang dan kokoh, ia merasa terharu dan tak terasa lagi air mata menetes keluar dari pelupuk matanya. Demikian lembut sentuhan Bagus Sajiwo. Begitu sopannya pemuda itu sehingga menanggalkan baju dan dipakaikan kepadanya. Ah, ia telah jatuh cinta. Ia merasa dan tahu benar. Ia telah jatuh cinta kepada Bagus Sajiwo. Ada kerinduan untuk selalu berada dekat pemuda itu dalam rangkulannya. Biarpun selama ini ia belum pernah jatuh cinta kepada seorang pria, namun ia merasa benar dalam hatinya bahwa ia telah jatuh cinta kepada Bagus Sajiwo. Duh Gusti, apa yang harus saya lakukan? Ratna Manohara mengeluh. Ia merasa malu untuk mengkhianati sahabatnya. Ia tahu benar, bahkan Niken Darmini sendiri mengaku kepadanya bahwa gadis itu mencinta Bagus Sajiwo. Dan sekarang, sampai hatikah ia untuk merebut kekasih orang? Betapa akan malunya kalau kelak Niken Darmini mengetahui bahwa ia jatuh cinta kepada Bagus Sajiwo. Kalau begitu, Niken Darmini yang benar ketika menyerang dan hendak membunuhnya. Niken sudah memberitahu kepadanya bahwa gadis murid Nini Kunti Garba itu akan membunuh wanita yang merampas Bagus Sajiwo darinya. Dan sekarang, apakah ia tidak akan merasa bersalah besar dan malu sekali kalau justru ia sendiri yang merebut Bagus Sajiwo dari sahabatnya itu? Teringat akan semua ini, Ratna Manohara mengeluh dalam hatinya dan menangis lirih. Ia merasa bingung dan sedih sekali. Ada perbedaan mendasar antara cinta antara sesama manusia dan cinta antara pria dan wanita. Walaupun keduanya tidak terlepas dari hakikatnya, yaitu kasih. Cinta antara pria dan wanita biasanya disebut cinta asmara yang mengandung nafsu berahi. Nafsu berahi yang menimbulkan daya saling tertarik, tampak cantik atau tampan, pendeknya tampak menyenangkan dan menimbulkan keinginan untuk memiliki dan dimiliki, untuk menyenangkan dan disenangkan, menguasai dan dikuasai, dan semua pamrih yang pada dasarnya ingin mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari yang dicinta, juga memberi kepuasan dan kesenangan. Singkatnya, cinta asmara selalu mengandung keinginan untuk menerima dan memberi. Adapun kasih adalah perasaan yang timbul dari dalam, dari hati sanubari dan perhitungan akal pikiran hanya sedikit sekali pengaruhnya. Kasih tidak membedakan, tidak ada cantik atau jelek, menarik atau tidak menarik. Kasih menimbulkan bunganya, seperti belas kasihan, kesabaran, toleransi, mengalah. Dan buahnya adalah memberi dan memberi, tanpa pamrih dan tak pernah meminta. Menjulurkan tangan untuk menolong mereka yang memerlukan pertolongan, baik itu berupa benda, tenaga, maupun pikiran. Beginilah sifat kasih. Bukan permainan akal pikiran, karena kalau kasih itu muncul dari akal pikiran, sudah pasti mengandung nafsu pementingan diri sendiri karena pikiran membentuk si aku palsu hamba nafsu. Cinta yang didorong nafsu ini selalu menuntut imbalan, hadiah, baik berupa benda maupun sikap dan sanjungan. Kasih antara suami dan istri tidak mungkin terbebas daripada nafsu berahi. Memang sudah semestinya demikian, sudah ditakdirkan karena nafsu berahi dalam kasih antara suami istri ini merupakan sarana perkembangbiakan manusia. Akan tetapi nafsu berahi hanya menjadi bagian saja, bukan dasarnya. Kalau nafsu berahi yang menjadi dasar sebuah pernikahan, maka banyak terjadi pertikaian, kesalahpahaman, percekcokan yang mengakibatkan perceraian. Karena nafsu berahi itu berwatak pembosan. Sebaliknya, kasih mendatangkan kesetiaan, kerelaan, pengorbanan, dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan yang dikasihi. Itu tadi, memberi dan memberi, tanpa menuntut imbalan. Bagus Sajiwo dan Ratna Manohara adalah dua orang muda yang belum pernah jatuh cinta. Mereka belum mengetahui sifat-sifat cinta sehingga kini mereka terombang-ambing, bingung dan ragu. Akan tetapi mereka adalah orang-orang muda yang terdidik dengan baik, sejak kecil mendapat gemblengan batin yang kuat sehingga mereka memiliki budi pekerti yang baik. Maka, serangan cinta asmara itu tidak menggoyahkan ketegaran batin mereka sehingga sikap mereka tidak berubah dan gejolak dalam hati mereka tidak tampak pada wajah dan suara mereka. Hubungan mereka masih biasa, bahkan kalau saling bicara pun mereka biasa saja.
Hanya terkadang Bagus Sajiwo bertemu dengan pandang mata gadis itu yang membuat hatinya tergetar karena dia dapat menemukan apa-apa dalam sinar mata gadis itu ketika memandang kepadanya. Akan tetapi hal itu hanya sebentar saja karena Ratna Manohara agaknya mampu mengendalikan gejolak hatinya. Mereka semua menanti kalau pihak Belambangan akan datang lagi melakukan gangguan. Juga Bagus Sajiwo dan Ratna Manohara mengharapkan munculnya Djoko Darmono. Akan tetapi ternyata tidak terjadi sesuatu. Tidak ada orang Belambangan datang, juga tidak tampak bayangan Djoko Darmono. Tadinya Bagus Sajiwo ikut menjaga kalau ada musuh menyerbu perguruan Dria Pawitra. Akan tetapi setelah sepekan lamanya tidak terjadi sesuatu, dia lalu berpamit kepada Ki Sarwaguna untuk meninggalkan perkampungan baru itu dan melanjutkan perjalanannya. Mendengar pemuda itu berpamit hendak pergi, Ratna Manohara tampak agak pucat wajahnya dan matanya menjadi suram, bahkan gadis itu lalu cepat meninggalkan Bagus Sajiwo dan Ki Sarwaguna yang berada di pendapa, memasuki rumah. Anak Mas Bagus Sajiwo, tentu saja kami tidak berhak menghalangi kepergian Andika. Bahkan kami berterima kasih sekali karena Andika telah menjadi juru selamat bagi kami. Akan tetapi sebelum Andika pergi meninggalkan kami, saya ingin membicarakan sesuatu yang amat penting dengan Andika. Ki Sarwaguna lalu mempersilahkan pemuda itu duduk berhadapan dengan dia, terhalang meja kecil. Silakan kalau paman hendak bicara, akan saya dengarkan. Kata Bagus Sajiwo. Begini, anak Mas Bagus. Sesungguhnya semenjak saya bertemu dengan Andika, saya telah mempunyai keinginan untuk menjodohkan putri saya dengan Andika. Akan tetapi keinginan itu saya simpan saja karena saya belum mengetahui perasaan hati anak saya. Akan tetapi sekarang saya yakin bahwa Ratna Manohara mengagumi dan mencinta Andika, terutama semenjak Andika menolongnya tempo hari. Oleh karena itu, sekarang saya ingin menyampaikan niat hati saya itu secara terus terang kepada Andika, yaitu kalau sekiranya Andika sudi, saya ingin agar Ratna Manohara dapat bersuita, menghambakan diri, menjadi istri Andika. Bagaimana pendapat Andika anak Mas Bagus Sajiwo? Sejak Ki Sarwaguna mengucapkan kalimat pertama, Bagus Sajiwo sudah mengetahui akan niat ketua Dria Pawitra itu. Dia lalu menjawab dengan tenang namun sungguh-sungguh, setelah sebelumnya mempertimbangkan bahwa tidak baik kalau dia menolak begitu saja secara keras, juga tidak baik kalau dia membawa nama Djoko Darmono dalam urusan ini. Dia sendiri masih ragu apakah dia benar mencinta Ratna Manohara dan menginginkan gadis itu menjadi istrinya. Paman Sarwaguna, maafkan saya kalau saya tidak dapat mengambil keputusan mengenai hal ini. Keputusan mengenai perjodohan saya, sepenuhnya berada di tangan ayah ibu saya. Saya tidak berani melancangi mereka dalam hal ini, Paman. Ki Sarwaguna tersenyum dan mengangguk-angguk. Saya mengerti sepenuhnya, anak Mas. Memang demikianlah sikap seorang pemuda bijaksana yang berbakti kepada orang tuanya. Baiklah, anak Mas. Saya akan segera pergi berkunjung ke Dusun Bayeman di lereng Gunung Kawi dan menghadap orang tua Andika untuk mengajukan permohonan dan membicarakan perjodohan ini. Bagus Sajiwo terkejut. Tak disangkanya Ki Sarwaguna akan sedemikian nekatnya. Biasanya, pihak pria yang mengajukan pinangan, maka tadi dia memakai alasan bahwa urusan perjodohannya berada di tangan orang tuanya. Siapa kira kini Ki Sarwaguna akan mengunjungi orang tuanya membicarakan urusan perjodohan, seolah-olah pihak wanita yang datang meminang atau yang mengusulkan perjodohan itu. Jantungnya berdebar. Bagaimana kalau ayah ibunya menyetujui? Ah, tidak mungkin. Ayah ibunya adalah orang-orang bijaksana, tidak mungkin memutuskan begitu saja tentang perjodohan anaknya. Tentu mereka akan bertanya dulu kepadanya. Berpikir demikian, hatinya tenang kembali dan dia berkata, "Kalau begitu kehendak Paman, silakan." Andika hendak kemana, anak Mas? Saya akan pergi ke Pasuruan, Paman. Setelah mendengar banyak tentang persekutuan di Belambangan dan kemungkinan besar mereka akan menyerang Pasuruan, maka sebaiknya kalau saya pergi ke sana. Siapa tahu, tenagaku dipergunakan di sana untuk membela Mataram. Ki Sarwaguna mengangguk-angguk. Saya kira itu tepat sekali, anak Mas Bagus Sajiwo. Mudah-mudahan saja Andika berhasil. Kami sendiri memang serba salah. Bagaimanapun juga, kami adalah kaula Belambangan karena sejak kecil tinggal di daerah Belambangan. Karena itu, kami tidak ingin terlibat dalam perang antara Belambangan dan Mataram walaupun kami mengakui bahwa Belambangan yang memulainya. Kami hanya menentang yang tidak benar dan jahat terhadap kami, dari manapun datangnya.
Kami tidak ingin terlibat dalam pertikaian.